Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kejagung ini agak lucu begitu ya. Masa iya tidak ada aliran duit ya kepada Tom Lembong tiba-tiba dijadikan tersangka, tiba-tiba disebut korupsi. Ini gimana logikanya? Ya coba kita baca ini. Kejagung soal Tom Lembong ya, apa harus ada aliran duit dulu baru dicap sebagai korupsi? Ada yang mengatakan tidak harus ya ada aliran dana dulu baru dijadikan korupsi. Ada yang mengatakan begitu. Ini kan logikanya kan aneh bro ya. Sebelum kita analisis ya, ada pantun yang sangat menarik ya. Pantunnya begini. Menanam jagung di kebun singkong. Ya cakep. Kejagung nangkep Tom Lembong, tapi aliran dana kosong. Agak lucu sih sebenarnya. Artinya saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi saya mendukung ya orang-orang yang kemudian penegakan hukum yang kemudian memberantas masalah soal korupsi. Tapi ini sangat janggal sekali, bos. Ya, ini sangat janggal sekali. Artinya apa? Artinya bahwa kalau tidak ada temuan ya aliran dana ya kepada Tom Lembong, kenapa kok masih dijadikan tersangka? Apakah dicap sebagai orang-orang yang kemudian korupsi? Sedangkan kita lihat saja begitu di era Tom Lembong begitu kan hanya paling sedikit mengimpor gula mentah di situ. Kenapa kok dijadi tersangka? Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Ini kok beda begitu kan ya? Ditersangka dulu baru jadikan pasal, bukan pasalnya dulu baru jadikan tersangka. Ini kan ya anehnya di situ. Banyak orang yang kemudian menyanyikan soal-soal kayak begituan begitu kan ya. Jadi aroma amis ya dalam kasus penahanan Tom Lembong ini semakin dekat di situ begitu, semakin menemukan titik temu ya, menemukan titik temu bahwa apakah ini soal yang kemudian karena Tom Lembong menjadi oposisi kemudian sehingga dicari-cari kesalahannya seperti itu. Banyak muncul spekulasi ya. Orangnya sudah ditangkap, tapi ternyata tidak ada bukti aliran dana ya ke Tom Lembong. Ini logikanya gimana begitu? Masyarakat Indonesia sudah jelas dan jeli di situ begitu. Ya Pak Prabowo semoga saja ya bisa bisa menangani soal-soal kayak beginian begitu. Jangan sampai yang oposisi dihajar terus begitu kan. Jadi Kejagung ini harus menjadi profesional dong ya. Jangan sampai kesannya adalah mempolitisasi ya masalah soal-soal yang namanya oposisi di situ begitu. Ini sangat-sangat rentan sekali ya masalah Tom Lembong ini. Karena apa? Karena Tom Lembong ini selama ini ya belum ada bukti yang menerima aliran dana itu. Saya hanya ketawa saja ketika ada Detik News begitu kan memberitakan begini, Kejagung soal Tom Lembong, apa harus ada aliran duit dulu baru disebut korup? Ini kan artinya kan agak aneh begitu kan ya. Saya kira bahwa orang yang disebut korupsi itu adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain begitu kan. Apakah Tom Lembong ini memperkaya orang lain? Apakah memperkaya dirinya sendiri? Ini masih belum menemukan bukti-bukti itu. Jadi kalau tidak ada bukti ngapain begitu kan ya? Kalau tidak ada bukti ya ngapain di situ begitu ya? Untuk mentersangkakan orang. Kalau toh pada buktinya hanya merugikan 400 miliar dengan asumsi hasil yang dilakukan oleh 8 perusahaan dengan menaikkan harga gula 13.000 menjadi 16.000, itu kan hak dari perusahaan tersebut. Masa apa-apa di situ harus lewat ya di bawah BUMN, ya di bawah negara, di bawah ini. Lantas bagaimana dengan swasta? Jadi artinya apa? Saya kira apa yang kemudian dilakukan Kejagung ini agak
ya agak orang mengatakan bahwa ini wah bisa saja gelagapakan ya, terus kemudian agak aneh di situ begitu, sehingga terkesan ini dipolitisasi, terkesan orang-orang membicarakan itu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ini. Terus ya, yang jual pasir laut kenapa Kejagung diam saja? Tangkap juga Pak, kalau memang nggak ada muatan politisi. Hancur penegak hukum di Indonesia kalau aparat hukumnya tebang pilih kayak begini. Bisa saja begitu kan ya. Pidana korup itu satu, ada potensi kerugian uang negara ya. Terus kemudian ada penyalahgunaan wewenang, ada peraturan perundang-undangan yang tidak dipatuhi. Memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain ya. 1 dan 2 dan 3 harus terpenuhi bersamaan. Kasus nomor 3 tidak harus ada uang ya, adil korupsi yang masuk ke rekening pejabat tersebut. Memang iya di situ begitu kan. Tapi untuk merinci dugaan-dugaan yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong ini seperti apa begitu kan ya. Coba rinci kerugiannya berapa. Kalau kerugian secara akumulatif seolah-olah 400 miliar itu begitu kan ya, diambil oleh Tom Lembong semua. Jadi artinya apa? Ini harus jelas ya, harus terang benderang. Agak aneh sekarang. Agak aneh memang begitu kan ya. Jadi saya kira Kejaksaan Agung itu agak keliru juga begitu kan ya, mentersangkakan Tom Lembong sebelum ada yang kemudian bukti-bukti yang real yang masuk ke Tom Lembong. Ya seharusnya diperiksa dulu, diperiksa ya biar matang di situ baru jadikan tersangka. Ya kan aneh begitu kan, dijadikan tersangka dulu baru dijadikan pasalnya. Ya bukan begitu juga kawan ya. Jadi saya kira hal-hal yang kayak beginian begitu harus benar-benar jelas benderang-benderang begitu. Coba kita baca lagi ya beritanya ini. Beritanya, Kejagung soal Tom Lembong apa harus ada aliran duit dulu baru disebut korup ya. Status tersangka kepada Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ya, Thomas Trikasih Lembong terkait dugaan korupsi impor gula menyita perhatian. Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan status tersangka korupsi di kasus Tom Lembong tidak harus selalu disertai bukti penerimaan aliran uang. Lucu kan memang ya. Dalam kasus Tom Lembong ini dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kerugian negara ya. Kerugian negara, terus kemudian Kejagung menilai regulasi yang telah ditekan oleh Tom Lembong merugikan negara. Meski saat ini aliran uang korupsi Tom Lembong masih diusut. Nah, kalau kerugian negara rinci di situ begitu. Kerugian negara dalam segi apa? Berapa yang ia rugi? Ya 400 miliar. Terus kemudian kerugian di situ akibat keuntungan dari 8 perusahaan ini akibat menjual gula ya dengan harga 13.000 menjadi 16.000, apakah seperti itu kerugiannya? Ini belum merinci sebenarnya ya. Ini gerasa gerusu untuk mentersangkakan si Tom Lembong sebenarnya ya. Ya hari ini ya Harley mengatakan ya, dari bukti yang didapatkan penyidik telah meyakinkan adanya perbuatan korupsi berupa merugikan keuangan negara yang dilakukan Tom Lembong. Kejagung menyinggung aturan yang ditekan Tom Lembong kemudian berujung pada 8 perusahaan swasta bisa melakukan impor gula kristal mentah yang mestinya hal itu tidak bisa dilakukan. Masa apa-apa harus BUMN, apa-apa harus di bawah BUMN. Jadi saya kira ya memang ada aturan seperti itu sebenarnya. Tapi kita lihat saja nantinya bahwa apakah menteri-menteri yang lain juga menggunakan seperti itu. Nah itu yang kita lihat. Apakah menteri-menteri menggunakan seperti itu? Kalau tidak menggunakan ya saya kira gimana juga begitu kan ya. Coba ini ya duduk perkaranya kasus dugaan korupsi dalam impor 2015-2016 ini baru menjerat 2 tersangka ya. Padahal sudah 9 tahun yang lalu. Pak Jokowi diam saja. Ini kemana begitu? Seret dong nama Jokowi di situ begitu kan. Masa presiden tidak tahu kalau stok gula banyak tiba-tiba seharusnya kan dihalangi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.